Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Arkan Nurwaskita Zudi dengan NIM G002543 dari kelompok A10. Hari ini akan mempresentasikan laporan anatomi 1.3. Ya, di blok ini ada anatomi dinding abdomen, terus gastrointestinal tract superior dan inferior. Langsung saja ke yang pertama, kita akan bahas lapisan dinding abdomen, sistem otot abdomen, serta organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Nah, yang pertama lapisan dinding abdomen anterolateral. Jadi yang pertama ini ada kulit ya di bagian paling luar ini dari 1 sampai ke 7 itu adalah dari yang paling superficial ke profundus. Nah, yang paling luar itu ada kulit, dilanjutkan dengan fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini ada dua, fascia camper yang berisi panniculus adiposus dan atau lamina superficialis, terus fascia scarpa itu stratum membranosum atau lamina profundanya. Nah, di atas umbilicus, kedua lapisan ini bersatu. Yang ke arah, kalau ke arah superior atau regio pectoralis, dia disebutnya fascia superficialis pectoralis. Kalau ke arah dorsal, dia disebutnya regio dorsum atau fascia superficialis atau ke arah dorsal atau regio dorsum, dia disebutnya fascia superficialis dorsi. Sedangkan kalau ke umbilicus, lapisan ini bisa dibedakan dengan jelas ya. Nah, terus kalau fascia scarpa, dia kalau itu bisa meluas ke superficial ke skrotum, terus bakal disebut sebagai fascia dartos. Nah, dari dalam area skrotum, fascia apa? Ntar bakal lanjut ke area belakang, bakal disebut sebagai fascia coles. Nah, yang akan menyatu dengan lapisan perineum yang lebih dalam. Nah, terus fascia scarpa di inferior juga berlanjut, terus bakal bergabung dengan fascia lata gitu di bawah ligamentum inguinale. Nah, terus kemudian ada fascia profunda. Nah, fascia profunda ini adalah lapisan tipis ya, jaringan ikat yang dia tuh menutupi muskulus-muskulus di sini ya dan terletak di apa tepat langsung di bawahnya dari fascia scarpa itu. Nah, itu ada apa? Ada vagina musculi recti. Apa itu vagina musculi recti? Vagina musculi recti itu eh apa itu di otot-ototnya ya. Mohon maaf ya. Jadi ini ada musculiat aponeurosis itu ada otot apa aja? Ada obliquus externus abdominis dari luar, obliquus internus abdominis, terus transversus abdominis. Ini yang buat horizontal ya. Ada tiga ini. Kalau buat yang vertikalnya ada dua, ada piramidalis dan rectus abdominis. Tapi buat yang piramidalis dia nggak semua orang itu punya ototnya gitu. Nah, itu ada vagina musculi recti. Itu apa? Itu tuh eh, apa neurasis dari tiga otot horizontal itu. Nah, ntar dia bakal nutupin ini muskuli recti yang di sini, nah recti abdominis ini. Nah, itu kan, nah di sini ntar ada bakal vagina musculi recti. Nah, itu apa? Gabungan dari tiga aponeurosis, tiga otot horizontal itu isi obliquus externus, internus sama transversus abdominis. Nah, terus ada fascia transversalis. Ini fascia yang langsung di bawah. Ya, maaf. Ini ada fascia ya, fascia di bawahnya apa? Ini musculus transversus abdominis. Nah, itu ada fascia transversalis. Kemudian ini ada em, nih fascia extraperitoneal. Nah, fascia extraperitoneal ini ntar apa? Dibeda dibedain jadi dua juga. Kalau misal ke arah anterior itu tuh disebutnya preperitoneal, tapi kalau ke arah posterior sini dia sebutnya retroperitoneal. Nah, fascia ekstraperitoneal itu berisinya itu jaringan lemak ya. Kemudian ada peritoneum parietale. Jadi ada dua peritoneum di dalam tubuh manusia. Itu ada peritoneum yang viscerale sama peritoneum parietale. Nah, kalau misal peritoneum yang parietale itu lapisan yang melapisi bagian dalam dari dinding abdomen dan menjadi bagian dari dinding abdomen. Nah, kalau misal peritoneum yang viscerale, itu dia tuh yang melapisi organ. Nah, makanya ntar ada organ yang disebut eh, organ retroperitoneal atau viscera retroperitoneal. Itu tuh nggak semua apa organ yang nggak semuanya tertutup oleh peritoneum. Misal di sini, itu ntar ada.
Nih, ini misal ada organ, terus yang ketutup peritoneum itu cuma yang bagian depannya doang. Nah, bagian belakangnya kan nggak ketutup peritoneum. Nah, itu bakal disebut retroperitoneal. Tapi kalau misal yang terbungkus penuh oleh peritoneum itu bakal disebut intraperitoneal. Nah, itu buat yang anterior. Nah, ini buat yang posterior. Ini sebenarnya nggak jauh beda ya buat dari lapisan-lapisannya. Tapi ini kehilangan bedanya itu ada dua. Kalau di sini kan ada fascia profunda sama fascia transversalis. Di sini nggak ada adanya nih. Habis muskulus nggak ada fascia transversalis, sebelum muskulus juga nggak ada fascia profunda. Nah, di sini sebutnya ada apa aja? Ada kulit, dari superficial ke profundus juga. Ini ada kulit, terus kedua ada fascia superficialis dorsi, terus ada muskulusnya. Nah, ini lo muskulusnya lumayan banyak. Kalau di lapisan di belakang sini, dinding abdomen posterior, itu ada lapisan pertama yang paling luar, itu ada latissimus dorsi. Ya, kemudian lapisan keduanya ada obliquus externus abdominis, ada erector spinae, ada longissimus dorsi, terus serratus posterior sama posterior inferior. Terus ada lapisan ketiga, ada multifidus interspinalis, obliquus internus abdominis. Lapisan keempat ada quadratus lumborum, ada ellipsoas, ada transversus abdomini, terus ada yang setelah musculus ada fascia extraperitoneal. Nah, di fascia extraperitoneal ini ya isinya ya sama kayak yang di anterior. Terus ada peritoneum parietale. Nah, itu juga ada peritoneum ya, yang viscerale sama yang parietale. Oke, mungkin buat sistem ototnya di abdomen, ini kalau yang depan, yang banyak dibahas ini, yang depan sini, itu ada otot flat muscle atau yang horizontal tadi, sama yang vertical muscle. Nah, kalau yang flat muscle itu tuh yang ini, set, 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 set. Nah, ini ada obliquus externus, terus ada di dalamnya ada obliquus internus, terus ada dalamnya lagi ada transversus abdominis. Nah, buat yang di sini ini ada ligamentum inguinale. Dia itu batas bawah aponeurosis dari musculus obliquus externus abdominis. Dextra sama sinistra ya, jadi kanan kiri. Nah, di mana aponeurosis ini berjalan dari spina iliaca anterior posterior di sini sampai tuberculum pubicum. Nih. Nah, terus bisa melipat dan bisa membentuk kanalis inguinalis. Ya, bisa membentuk kanalis inguinalis. Terus ya. Maksudnya kalau vertical muscle itu ada ini yang rectus abdominis sama piramidalis. Piramidalis itu ada di bawah sini ya kayak segitiga gitu. Nah, ini ada rectus abdominis. Ini ada apa? Ada intersectiones tendinae ini yang bakal misalkan menjadi ada tiga ini yang horizontal ini ada apa? Intersectiones intersectiones tendinae. Terus yang di tengah ini ada linea alba. Nah, ya. Di samping ada linea semilunaris. Ya, coba kalau misalkan menjadi kayak six pack gitu buat dari orangnya gitu, yang bentuk six pack kalau misal orang-orang itu olahraga. Nah, ini yang tadi saya sebut ada organ retroperitoneal sama intraperitoneal. Nah, tadi udah saya jelaskan ya kalau misal viscera retroperitoneal atau organ retroperitoneal, peritoneal itu tuh organ yang nggak sepenuhnya tertutup oleh peritoneum. Ya, ini, ini, nih, eh, nih, ini kan organ yang ketutup sepenuhnya. Ini berarti yang intraperitoneal. Kalau ini yang apa? Organ yang hmm, apa namanya? Retroperitoneal. Nah, nih kalau misalnya organ yang retroperitoneal itu nggak banyak. Ini ada ini. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Ada apa aja? Ini bisa disapa dengan set Tucker ya. Suprarenal gland. Ini tuh kelenjar adrenal ya di atas ginjal di atas ginjal, terus ada aorta, terus ada duodenum, kecuali pars yang superior karena yang pars superior masuknya ke intraperitoneal, terus ada pankreas kecuali kauda, kauda juga masuk ke intraperitoneal, ada ureter, ada kolon ascendant sama descendant ya, jadi kolon yang apa cuman yang vertikal vertikal ya, kalau misal yang dia transversum sama sigmoidea dia masuknya ke intraperitoneal, terus ada ginjal, terus ada esophagus sama rectum. Kemudian ada anatomi dan sphincter dari gaster. Nah, ini untuk anatomi gasternya. Jadi ada pars-pars gaster di sini ya. Ada apa aja? Ada pars cardiaca, ada fundus, ada corpus, terus ada pylori. Nah, pylori. Di sini ada atru pylori juga ya. Jadi yang kardia itu sini, dia itu yang berbatasan langsung dengan esophagus. Kemudian fundus. Fundus itu yang di bagian atas ini, ya. Fundus.
Terus ada corpus ya badannya ini. Kemudian ada pylori, pylori yang ini yang beratasan langsung dengan duodenum. Nah, terus ada antrum pylori ya, lekukan sebelum yang pylorinya sendiri ya dari apa? Dari corpus, terus ada lekukan. Nah, itu ada antrum pylorinya. Terus ada kurvatura. Kurvaturanya ada yang mayor yang ini. Nih, mayor sama yang minor. Nah, ini yang minor ya lesser curvature, yang mayor yang greater curvature. Kemudian ada oh ya, curvatura mayor sama minor ini bakal dilekati oleh beberapa ligamentum sama ada yang apa omentum ya. Kalau ini melekat ke sini omentum mayor, sini omentum minor. Ntar di sini bakal ada dua ligamen. Sini bakal yang omentum minus itu ada dua ligamen, yang empat omentum maius itu ada empat ligamen, minus dua ligamen, maius empat ligamen. Nah ini ada sphincter di sini, di atas sama di bawah. Ya, jadi kita tahu kalau misal lambungnya nggak bisa terus-terusan kebuka, nggak bisa terus-terusan tutup. Kenapa? Ntar asam lambung yang di sini bisa naik ke atas, asam lambung sini bisa terus-terusan ke bawah. Nah, apalagi esofagus ini sangat rentan. Dia tidak seperti lambung yang kotakan asam. Nah, esofagus ini rentan dari asam ya. Jadi harus ada pembatas, yaitu si sphincter ini. Nah, kalau misalnya di atas, itu sebutnya lower esophageal sphincter. Ya karena ini esofagus bagian bawah, lower esophageal sphincter. Nah, ya, terus kemudian yang kalau misal yang di bagian bawah ini ada sphincter pylori. Sphincter pylori ya seperti namanya, sphincter dari pylorus ini. Oke. Kemudian untuk tata letak dan titik dari appendix. Oke, lanjut saja. Letak dan titik appendix. Nah, ini ada, nah nih letaknya. Retrosekal, postileal, pelvikum, preareal, sama subsekal. Nah, kalau misal retrosekal, ini terletak di belakang sekum terus mengarah ke atas. Nah, ini yang biasanya bentuknya itu paling umum, si retrosekal ini. Kemudian ada post ileales. Nih, mana post? Nah, ini. Post ileales itu yang di bagian belakang. Ini kan ada ilea, ada ileum. Nah, yang post itu di bagian belakang ini bagian kanan ya. Ini kanan badan kita, ini kiri. Ini gimana? Ya, ini seperti gini lah gambarnya. Ini menghadap ke depan lah. Ini kan kolon nih. Ini iya, kolon nih sekum, ya kan? Nah, ini ada ileum kan. Nah, ini oh ya, letak umumnya sebenarnya dari appendix itu letaknya di dalam di bawah dari si sekum ya. Sekum itu apa ya? Bagian bawah itu setelah masuk dari ileum ke kolon yang ascendant. Nah, ini ada yang post ileal yang di belakang apa? Di belakang dari ileum terus ada preileal. Ini tuh yang post ileal itu arahnya lebih ke kiri dan belakang. Terus ada ini yang preileal. Preileal itu letaknya tuh mengarahnya lebih ke kiri. Terus di depan ileum sama mesenterium. Terus ada yang pelvic ini, pelvic. Kalau yang pelvic mengarahnya tuh biasanya ke bawah. Terus lewat dari psoas mayor, ujungnya juga melebihi tepi dari atas panggul bawah. Kan ada panggul bawah nih, ntar bakal agak lebih ke bawah gitu di antara batasnya. Terus ada yang subsekal. Kalau yang subsekal dia biasanya ke bawah ya arahnya. Arahnya ini kan sekum di bawah, subsekal bawah. Oke, yang retrosekal tadi udah, yang paling umum arahnya itu ke atas. Nah, terus buat pengukuran pengukuran appendix ya. Jadi pengukuran appendix itu bisa dilihat dari eh, ada dua, ada yang menurut garis Monroe Picture. Itu dari mana? Garis Monroe Picture ya sebuah garis yang diukur dari nih sias dextra sampai ke umbilikus. Terus sepertiga dari sias dextranya diambil. Nah, itu bakal ya titik, kita ambil titik situ kan sepertiganya. Nah, di situ sebutnya titik McBurney. Nah, jadi biasanya ini ukuran ini eh, dilakukan itu buat nyari sakitnya gitu. Sakit kalau misal ada appendicitis. Jadi kayak dipencet-pencet. Nah, kalau misal ada sakit-sakit di daerah situ, mungkin itu adalah si appendix yang udah radang atau udah sakit. Kemudian ada garis lans. Nah, garis lans ini dia dari sias ke sias. Jadi sias dextra ke sinistra ya sama aja. Nggak beda. Sias dextra ke sinistra, terus ditariknya itu sepertiga. Seperenam. Nah, seperenam dari yang dextranya. Nah, dari seperenam dextra ini biasa sama dipencet-pencet, terus bisa menemukan dari si appendixnya itu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.